Ya, terima kasih Toa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Ketua anggota yang saya hormati, Pak Menteri, Dirut BPJS, DJSN, dan Dewas yang saya hormati. Saya sebetulnya terganggu karena tadi itu baru pemanasan tadi. Bu Ketua ini sukanya mutus orang yang baru pemanasan, klimaknya belum. Jadi sekarang yang sudah anti klimak. Pak Menteri, kita fokus saja pada kesepakatan DPR dan pemerintah. Karena itu proses penting yang diambil oleh pimpinan DPR, pemerintah. Karena itu proses penting yang diambil oleh pimpinan DPR dan seluruh kementerian yang terkait. Dan saya kira kesepakatan itu memenuhi harapan publik. Jadi Pak Menteri, meskipun persoalan mutakhir data, pemutahiran data itu kan sudah menjadi kewajiban kita karena diatur dalam PP 76 2015. Sudah ada aturannya itu. Memang dalam PP itu setiap 6 bulan sekali pemutakhiran data harus dilakukan. Di situ ada penghapusan, ada penggantian, ada penambahan. Karena orang miskin itu kan naik turun kan Pak. Berarti pemutakhiran data mestinya oleh negara ini reguler dilakukan agar tepat sasaran. Namun ini wilayah Kemensos, BPS, Pemda, Mendagri, itu wilayah mereka di luar Komisi 9. Mendagri, itu wilayah mereka di luar Komisi 9. Jadi saya juga nggak terima kalau persoalan ini yang disalahkan itu Direktur BPJS Kesehatan dan Pak Menteri Kesehatan. Saya nggak rela itu. Karena kita sudah bekerja keras untuk mengawal JKN ini. Ini yang pertama, meskipun ada di mereka, saya berharap Pak Menteri dan Pak Dirut mendorong terus perbaikan data ini, agar desil 1 sampai 10 yang sudah disepakati dalam DTSEN itu menjadi bagian penting dari keinginan Presiden dalam rangka memperbaiki data. Ini saya kira Pak Presiden sudah benar, DTKS bergeser ke DTSEN. Hanya bagaimana di lapangannya, karena memang koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah itu lemah sekali. Yang kasihan siapa Pak? Nomor 1 perawatku Pak, disalahkan terus. Kan media terus nyorot itu, bertengkar di puskesmas, bertengkar di UGD, mereka nggak tahu apa-apa, menjelaskan programnya Pak Dirut, BPJS kan jadi tambah beban, tambah masalah, rumah sakit juga disalahkan. Jadi BPJS juga disalahkan, jadi nanti ekosistem kesehatan kita nggak bagus Pak. Ini saya kira hal yang penting yang menurut saya perlu direspon secara positif dari kesempatan ini. Yang kedua Pak, Pak Menteri sudah mengeluarkan surat edaran khusus katastrofik. Saya kira ini bagus. Tinggal nanti Pak Dirut bagaimana sinkronkan dengan Direktur Rumah Sakit se-Indonesia. Jadi ada jaminan kasus kemarin itu enggak terjadi lagi. Saya kira kalau kemarin rapat, sekarang Pak Menteri sudah mengeluarkan surat edaran, ini saya kira respon cepat yang harus kita hormati dari langkah Pak Menteri. Yang ketiga, seperti disampaikan Pak Rafindra tadi Pak, kalau Pak Mensos hanya statement atau kesepakatan DPR dalam satu pertemuan dengan pemerintah, kan belum menjadi legal standing. Jadi 11 juta ini, kan tidak hanya yang penyakit katastrofik saja kan Pak. Kesepakatan yang nomor 1 itu kan seluruh yang 11 juta yang dinonaktifkan, berarti selama 3 bulan ke depan kan diaktifkan kembali kan Pak. Memperoleh pembiayaan kan, bukan hanya yang penyakit kronis kan. Jadi surat SK Mensos nomor 3 2026 yang menyatakan nonaktif, maka 3 bulan ke depan Mensos harus mengeluarkan diaktifkan kembali kan, agar dibiayai kan. Nanti kalau tidak ada surat itu, rumah sakit sudah melayani tetapi klaimnya dengan Pak Dirut nanti masalah lagi, yang kasihan Direktur Rumah Sakit Pak. Jadi saya tetap meminta Pak Mensos melalui Pak Menkes untuk merevisi SK Mensos nomor 3 tahun 2006. Karena saya baca hasil kesepakatannya seluruh loh Pak, bukan hanya yang katastrofik loh ya.
saya baca ya dari yang jadi 3 bulan layanan kesehatan tetap dilayani dan PBI dibayar pemerintah. Berarti kan yang ini yang menyangkut yang 11 juta orang kan, semua kan, bukan hanya yang penyakit kronis kan. Itu yang ketiga. Yang keempat, memang BPJS Kesehatan punya kewajiban sosialisasi kan Pak. Selama ini kan keluhannya Bapak dianggap tidak berkomunikasi dengan publik. Notifikasi lah paling tidak, sehingga dia tahu lah. Kan ini persoalannya masalah ketidaktahuan kan. Tiba-tiba datang ke rumah sakit nonaktif, lalu dia bingung. Ini hanya masalah siapa yang melakukan komunikasi ini. Kan nggak mungkin Pak Menkes, Mensos apalagi. Yang ada pasti Pak Dirut. Jadi yang poin yang keempat ini saya kira Pak Dirut harus bekerja keras untuk bagaimana membangun sistem komunikasi 3 bulan ke depan ini agar tidak terjadi miskomunikasi. Itu yang pertama terkait dengan respon publik. Berikutnya yang rapat hari ini, saya ke Dewas atau DJSN. Pertanyaan saya, kapan BPJS ini defisit Pak? Berapa sekarang net asetnya BPJS? Prediksinya kapan defisit? Karena kalau melihat indikator bahwa rasio klaim kita 108%, jumlah rumah sakit naik terus, pembiayaan kita menurun, banyak yang tidak aktif, berarti kan net asetnya BPJS turun terus kan Pak? Pada titik mana nol? Bulan keberapa nol? Karena nggak ada intervensi sama sekali. Dan ini mengganggu ketahanan pembiayaan kesehatan kita. Jadi kalau ini nggak diantisipasi, tahun 2021 terjadi lagi. Tiba-tiba BPJS defisit sampai waktu itu berapa, 24 triliun. Yang nanggung juga APBN. Maksud saya sebelum itu kejadian terjadi, apa yang DJSN lakukan untuk menjaga sustainability pembiayaan JKN kita? Paling tidak Bapak kan laporannya kepada Presiden kan, jadi yang kita kan tidak ingin juga tiba-tiba BPJS defisit, nanti akan mengganggu trust publik dan yang paling penting menjaga sustainability JKN kita. Tahu-tahu nanti Pak Menteri Keuangan marah lagi. Ini jadi saya kira DJSN memiliki peran penting dalam persoalan ini. Jadi pertanyaan saya kapan itu defisit? Lalu kalau melihat data yang disampaikan oleh Dewas dan BPJS dan Pak Menteri, mestinya Pak, peserta aktif kita itu hanya 79%. Berarti ada 31% rakyat kita yang tidak memperoleh jaminan pembiayaan dan terancam akses layanan kesehatan. Dan menurut data saya, 79% peserta yang aktif itu paling rendah. Paling rendah, sehingga Pak Menteri tidak bisa mengatakan di halaman 13, meskipun kepesertaan JKN meningkat apanya? Yang meningkat yang tercatat 98%, tapi yang aktif kan hanya 79%. Ini mohon diluruskan ini, karena semakin banyak yang tidak aktif. Kalau tidak aktif berarti sama saja dia nggak bisa menggunakan layanan kesehatannya. Jadi menurut saya kepesertaan ini sekarang menjadi hal yang prioritas kalau kita melihat dimensi UHC, di samping juga pemerataan layanan kesehatan, di samping juga dengan pembiayaan. Jadi sekarang ini ujian bagi keselamatan JKN kita dan sustainabilitas JKN kita ini dari 3 dimensi itu. Saya kira itu kritik saya pada teman-teman sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selanjutnya kami persilakan untuk Pak Sainol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan Komisi 9 yang saya hormati, para anggota, Pak Menteri Kesehatan,